Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih melanjutkan tema 5 ya, subtema 2, pengalaman bersama teman, pembelajaran 1. Kerjakan ya tugasnya dengan baik ya. Pengalaman bersama teman. Hatiku senang karena mempunyai banyak teman. Teman di sekolah dan di sekitar rumah. Kami bekerja sama dalam banyak hal. Bermain bersama di sekolah dan di rumah. Kami saling membantu memecahkan masalah. Kami berbagi makanan dan mainan. Kami menari dan berolahraga. Kami saling menyayangi. Jika kami salah, saling memaafkan. Kami berusaha bersama mengejar cita-cita. Bersama teman, aku kaya akan pengalaman. Dayu dan teman-teman merasa senang. Mereka akan belajar menari. Ini merupakan pengalaman baru untuk Dayu dan juga teman-teman. Kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Bu guru sedang mengajarkan anak-anak Dayu dan teman-temannya menari bersama. Mereka akan belajar menari dari gerak tumbuhan. Bagaimana cara menari dengan gerak tumbuhan? Nah, anak-anak perhatikan ya. Gerak tumbuhan adalah gerakan yang dilakukan dengan cara meniru gerak pada tumbuhan. Tumbuhan ada yang besar, kecil, tinggi, dan rendah. Tumbuhan tidak dapat berpindah, namun dapat bergerak jika dihinggapi kumbang atau ditiup angin dan karena cahaya. Bunga tumbuhan menguncup lalu mengembang. Tangkainya berayun-ayun jika dihinggapi kumbang. Anak-anak tumbuhan bergerak miring jika ada angin besar. Contohnya adalah gerakan daun kelapa yang terkena hembusan angin. Coba kalian perhatikan ya gambar tanaman atau tumbuhan di atas berikut ini. Di sini ada sekuntum bunga yang dihinggapi kumbang. Batangnya berayun ke atas dan ke bawah. Sedangkan di sini juga ada pohon kelapa yang tertiup angin. Batangnya dan daunnya bergerak ke kanan dan juga ke kiri sesuai dengan embusan angin. Nah, anak-anak, apakah kamu tahu gerakan-gerakan tumbuhan yang lainnya? Coba kalian sebutkan ya. Nah, berikut ini ada Benny dan teman-teman. Benny dan teman-teman mencoba gerakan-gerakan tumbuhan. Kalian perhatikan gerakan-gerakan Benny berikut ini. Di gambar pertama, itu adalah gerakan tumbuhan rendah. Kalian bisa mencontohnya ya. Kalian bisa tekuk lutut kalian ke arah depan. Kemudian badan kalian condongkan ke bawah. Kemudian pada gambar berikutnya, itu adalah gerakan tumbuhan tinggi. Badan kalian tegap berdiri, kemudian angkat kedua tangan kalian ke atas. Nah, selanjutnya adalah gerakan pohon bertangkai lebar. Kalian bisa berdiri tegak, lalu rentangkan tangan yang kanan dan yang kiri ke arah samping ya. Nah, itu adalah beberapa contoh gerakan tumbuhan. Nah, masih ada anak-anak gerakan yang lainnya. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar pertama adalah gerakan tangkai berayun-ayun. Nah, gerakannya adalah seperti ini. Kalian angkat bahu kalian dengan lengan yang sejajar. Lalu, jari dan tangan kalian bisa diayun-ayunkan ke kiri dan juga ke kanan. Nah, selanjutnya adalah gerakan tumbuhan menjulang ditiup angin. Kalian bisa berdiri tegak, lalu tangan kalian keduanya diangkat, gerakan keduanya ke kiri dan juga ke kanan, seperti tertiup angin.
Nah, gerakan selanjutnya adalah gerakan menguncup. Coba kalian lihat gambarnya ya. Gerakan menguncup bisa kalian lakukan dengan cara kalian angkat kedua bahu kalian, dekatkan dengan kepala ya. Lalu kalian pendamkan leher kalian ke arah badan kalian. Sehingga gerakannya seperti gambar berikut ini ya anak-anak. Nah, itulah contoh-contoh gerakan tumbuhan. Kalian bisa praktekkan bersama teman-teman. Nah, ayo kita peragakan gerakan-gerakan tumbuhan. Adakah gerakan tumbuhan lain yang kamu ketahui, anak-anak? Jika ada, tunjukkan kepada guru dan teman-temanmu ya. Kalian bisa melakukan gerakan-gerakan yang lainnya. Ibu guru mencontohkan gerakan tanaman. Gerakan ibu guru terlihat luas. Gerakan anak-anak banyak yang lucu. Ini pengalaman mereka pertama kali menari gerakan tumbuhan. Udin tidak sengaja menyenggol bahu Edo. Udin berkata, "Maaf Edo, saya tidak sengaja." Edo tersenyum lalu berkata, "Tidak apa-apa Udin." Edo dan Udin kembali mencoba gerakan pohon kelapa. Nah, anak-anak, apa yang sedang dilakukan oleh Udin dan kawan-kawan? Ya, mereka sedang menari gerakan tanaman. Lalu, apa yang terjadi dengan Udin dan Edo? Seperti wacana yang tadi sudah Bu Guru bacakan, bahwa tidak sengaja Udin menyenggol bahu Edo. Lalu, apa yang Udin katakan kepada Edo? Udin berkata, "Maaf ya Edo, aku tidak sengaja." Dan mengapa Udin berkata demikian? Udin meminta maaf atas kesalahannya, yaitu menyenggol bahu Edo dengan tidak sengaja. Nah, anak-anak, lalu bagaimana sikap Edo? Sikap Edo adalah memaafkan Udin. Sambil tersenyum, lalu mereka bermain bersama kembali. Nah, anak-anak seperti itu ya. Jika di antara kalian telah melakukan kesalahan, kalian harus meminta maaf. Dan kalian juga harus memaafkan apabila ada teman yang telah melakukan kesalahan. Sehingga kalian bisa tetap bermain dalam suasana yang menyenangkan. Nah, anak-anak, perhatikan gambar-gambar berikut ini ya. Bersama seorang temanmu, coba kalian diskusikanlah apa yang harus dikatakan jika kita mengalami hal-hal berikut. Nah, pada gambar pertama ini, di sini ada Lani yang tidak sengaja menginjak kaki Siti. Apa yang harus Lani lakukan? Lani berkata, "Maafkan aku, Siti. Aku tidak sengaja. Apa kakimu sakit?" Kemudian, pada gambar kedua, ada Udin yang terburu-buru dan tidak sengaja menabrak Siti, sehingga buku-buku Siti berserakan jatuh ke lantai. Nah, apa yang harus dikatakan oleh Udin? Udin berkata, "Maaf Siti, aku tidak sengaja menjatuhkan bukumu. Ini aku ambilkan ya." Nah, selanjutnya pada gambar ketiga, ada Edo yang sedang berjalan dan tidak sengaja menyenggol Udin, sehingga minuman Udin tumpah. Apa yang harus Edo lakukan? Edo berkata, "Maafkan aku Udin, aku tidak sengaja. Mari aku bantu mengelap air yang tumpah itu." Nah, anak-anak, itu tadi adalah beberapa contoh kejadian yang secara tidak sengaja dilakukan oleh Udin dan teman-teman. Jangan lupa ya, jika kita telah melakukan kesalahan, maka kita harus meminta maaf. Dan juga kita harus membantu teman kita tersebut ya. Nah, sekarang ayo tuliskan apa yang harus kamu katakan bila mengalami peristiwa berikut ini. Yang pertama, kamu tidak sengaja menjatuhkan barang milik temanmu. Di sini akan Bu Guru beri contoh ya. Yang kalian harus tuliskan adalah, "Mohon maaf,
aku tidak sengaja menjatuhkan barang milikmu. Nah, untuk peristiwa yang kedua, kamu tidak sengaja menyenggol teman saat berjalan. Nah, kalian bisa tuliskan, mohon maaf ya, aku tidak sengaja menyenggolmu. Peristiwa yang ketiga, kamu tidak sengaja menabrak teman saat berlari. Nah, kalian bisa tuliskan, mohon maaf, aku tidak sengaja menabrakmu. Untuk peristiwa yang keempat, kamu lupa mengembalikan buku yang kamu pinjam dari teman. Kamu bisa tuliskan ya, mohon maaf, aku lupa mengembalikan bukumu. Kemudian untuk peristiwa yang kelima, kamu tersandung barang teman yang tergeletak di lantai. Nah, kalian bisa tuliskan, mohon maaf, aku tidak melihat ada barang yang tergeletak di lantai. Nah, anak-anak, itulah beberapa peristiwa dan kalian tuliskan ya apa yang harus kalian katakan bila mengalami peristiwa-peristiwa tersebut. Kalian bisa tuliskan di buku latihan kalian masing-masing ya. Udin berbuat salah kepada Edo. Udin lalu meminta maaf kepada Edo. Edo memaafkan Udin. Siti memuji sikap Udin dan Edo. Nah, anak-anak, jika kalian telah berbuat salah kepada teman, kalian harus minta maaf ya, seperti Edo dan Udin. Dengan begitu, masalah yang sempat timbul akan segera terselesaikan. Nah, di sini Siti jadi teringat kejadian minggu lalu yang telah ia alami. Hari Minggu lalu, Siti sedang bermain di teras rumah. Dayu ingin ikut bermain. Mereka bermain boneka bersama. Ibu Siti menyuguhkan es sirup untuk mereka. Dayu tidak sengaja menumpahkan es sirup. Boneka Siti menjadi basah dan merah terkena sirup. Kemudian Dayu langsung pamit pulang. Siti sedih karena bonekanya menjadi kotor. Ibu pun lalu menghibur Siti dan membantu mencuci bonekanya. Nah, anak-anak, bagaimana menurutmu sikap Dayu? Di sini Dayu telah melakukan kesalahan, tapi kemudian Dayu pamit begitu saja. Itu adalah contoh sikap yang tidak terpuji ya. Kalian tidak boleh menirunya. Nah, apa yang seharusnya Dayu lakukan anak-anak? Ya, benar. Seharusnya Dayu meminta maaf, kemudian membantu Siti untuk membersihkan meja dan juga bonekanya. Nah, kemudian anak-anak, jika hal yang menimpa Siti terjadi padamu, bagaimana perasaanmu? Ya, pasti perasaan kalian akan sedih ya. Nah, kemudian apa yang akan kamu lakukan anak-anak? Kalian bisa melakukan apa yang seperti Siti lakukan ya, yaitu minta bantuan ibu untuk membersihkan boneka kalian yang telah basah terkena sirup. Aturan bermain bersama teman. Bermain bersama teman di rumah sangat menyenangkan. Akan tetapi perlu kamu ingat, ada hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan ya. Aturan bermain harus ditaati. Menaati peraturan membuat permainan menyenangkan. Selain itu, tidak ada orang yang dirugikan. Nah, anak-anak, jadi kalian harus ingat ya, saat bermain kalian harus menaati aturan yang berlaku agar permainan tetap menyenangkan. Sekarang coba kalian beri tanda checklist atau centang pada gambar kegiatan di rumah yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman. Kalian perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar pertama, ada Edo sedang mengerjakan PR sendirian. Kemudian pada gambar kedua, ada Edo yang sedang bertamu ke rumah teman. Lalu gambar ketiga, Dayu sedang membuatkan ayah minum. Dan pada gambar keempat, Udin meminjam buku teman. Nah, anak-anak, coba kalian beri tanda checklist.
Manakah kegiatan di rumah berikut ini yang berkaitan dengan aturan bermain bersama teman? Nah, kalian bisa kerjakan di buku kalian masing-masing ya.